Kita bahas hari ini adalah kenapa maggot BSF-nya atau maggot fresh-nya itu ikut juga bermigrasi dengan prepupa. Jadi kebanyakan maggot fresh-nya yang bermigrasi daripada prepupa. Itu bagaimana caranya? Nah, kita bahas untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Refridev. Apa kabar semuanya? Yang pastinya teman-teman yang menonton video saya dimurahkan rezekinya dan diberikan kesehatan dan selalu berinspirasi dalam melakukan hal atau usaha dalam segala apapun ya. Oke. Kali ini kita berada di kandang maggot BSF. Ya, setiap hari aku pun di kandang maggot BSF, nggak pernah enggak ya kan, karena kita memang harus ada di sini setiap harinya dikarenakan ada sesuatu hal yang kurang kita perbaiki, ada hal yang kita membuat kesalahan kita benahi gitu ya kan. Jadi di sini kita mau ngajak teman-teman bagaimana cara ya menstrategi dalam budidaya maggot BSF, terutama dengan prepupa. Bagaimana cara agar supaya maggot BSF-nya itu tidak bermigrasi juga sama dengan prepupa. Ini permasalahan satu ya, biasanya yang dihadapi untuk buat teman-teman atau juga yang baru belajar juga pernah juga mengalami seperti ini, dan saya juga pernah juga mengalami hal seperti ini juga. Apa itu sebenarnya? Kok ini aja ya kan? Nah, ini yang aku maksud itu, Bang. Aku biasanya budidaya maggot BSF-nya Bang di sini di tempat bak migrasi, ku taruh lah di situ. Ku taruh di situ itu beberapa gram. Setelah budidaya maggot BSF itu kan banyak maggotnya, kan berkembang biak, kan besar gitu ya kan. Tetapi belum sempat jadi prepupa udah bermigrasi. Kenapa itu Bang? Tuh, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa maggot yang putih atau maggot freshnya itu bermigrasi. Yang pertama, tempat medianya itu terlalu basah atau terlalu becek ya. Itu kenapa itu biasanya yang dihadapi itu, kenapa becek itu biasanya diberi makan sayur atau buah, itu seperti itu. Nah, itu terlalu becek. Yang kedua itu terlalu padat. Jadi maggot yang di dalam media atau di tempat biopon ini terlalu padat. Jadi misalnya ukuran seperti saya ini ukuran 1x2. Ukuran 1x2 ini saya beri maggot BSF-nya itu waktu pertama pembesarannya itu 20 gram. Nah, 20 gram itu jadi makin lama kan 20 gram itu bisa jadi sampai 20 atau 30 kilo. Jadi kepenuhan, apalagi dengan kasgotnya juga kebanyakan. Di saat media kita lembab, ini ya bisa digarisbawahin, di saat media kita lembab itu terjadinya panas di tempat area di bawah maggot BSF itu atau di tempat medianya itu ya, bisa kita korek gitu. Jadi itu panas gitu, itu yang biasa menyebabkan maggot fresh ataupun maggot yang warna putihnya itu bermigrasi. Nah, itu seperti itu. Jadi itu kesalahannya. Jadi buat kawan-kawan itu bisa jadi pengalaman ya. Buat kawan-kawan bisa diubah mindsetnya atau diubah dengan settingannya seperti itu. Dan satu lagi, jadi kalau buat teman-teman juga ini ya, cara satu yang paling terpentingnya biasanya saya buat ini dari hasil pengalaman saya. Saya biasanya menaruh maggot BSF ini bukan mulai dari kecil atau dari media pembesaran ya, dari bayi-bayi maggot masuk ke tempat sini, jadi dikembangbiakkan langsung berpindah ke tempat biopon migrasi, enggak. Tapi saya menggunakan biopon biasa. Setelah biopon biasa, sekiranya nanti sudah besar, kelihatan banyak, jadi sebagian setengah saya panen untuk pakan ayam, setengahnya lagi saya masukkan ke tempat
biopon migrasi. Jadi seperti itu saya agar supaya tidak kepadatan atau bisa kita kontrol magotnya itu sebanyak apa gitu untuk masuk ke tempat biopon pembesaran seperti itu. Mungkin teman-teman bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dari video ini bisa kita terus belajar dari pengalaman kita. Jadi saya mohon izin buat teman-teman senior kepada budidaya maggot senior untuk mendeskripsikan pengalaman saya buat teman-teman budidaya maggot BSF yang pemula. Oke, terima kasih. Apabila kata-kata salah buat saya, buat ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya.